Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Kaum muslimin hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Hari ini apapun yang kita tulis, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya yang kita tinggalkan, maka atau rekam jejak yang kita tinggalkan di muka bumi ini akan dibaca oleh anak-anak kita, akan dilihat oleh anak cucu kita. Maka tinggalkanlah hal-hal yang baik-baik untuk anak-anak kita. Tinggalkanlah hal-hal yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Bagi seorang dai, ingatlah janji Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, ya ayyuhallazina amanu in tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, ketika engkau menolong agama Allah, membantu menyiarkan agama Allah Azza wa Jal, janji Allah untuk kalian, Allah pasti akan tolong. Dan di sisi Allah Subhanahu wa taala, pijakan kalian akan diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kalian berperang, ketika kita menyiarkan agama Allah. Banyak gangguan dan rintangan segala macamnya, kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini komitmen, prinsip yang selalu kami pegang. Siapa di antara kita benar-benar menolong agama Allah, maka dia tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah, maka dia tidak akan pernah dibiarkan oleh Allah. Pasti Allah akan tolong, baik di dunianya dan di akhiratnya. Dan ini kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menolong para anbiya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala tolong para rasul. Nabi Nuh Allah tolong, Nabi Ibrahim Allah tolong, Nabi Musa, Nabi Isa alaihi salatu wassalam Allah tolong, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam pun ditolong. Tidak ada sejarahnya ikhwan ya, para dai itu atau orang-orang yang menolong agama Allah itu pasti dibinasakan oleh Allah dengan kelaparan. Ya, tidak ada sejarahnya ya. Sepanjang bahan bacaan yang kami baca, nggak ada sejarahnya ya para nabi itu mati kelaparan, rasul itu mati kelaparan, para muballigh, para dai yang menyerukan agama Allah itu mati kelaparan, itu nggak ada. Iya. Lihat bagaimana Rasulullah SAW pernah kelaparan. Demikian pula sahabat Abu Hurairah juga pernah kelaparan. Bahkan berhari-hari beliau kelaparan sampai beliau kejang-kejang. Ya, kejang-kejang itu karena menahan lapar ya, karena bukan kejang itu. Karena memang beliau lapar, senggilnya beliau guling-guling begitu nah bahasa. Uring-uringan begitu nah. Ya. Nah, sehingga para sahabat melihat waktu itu sahabat Abu Hurairah, ini kayaknya sahabat Abu Hurairah nih kena kena kesurupan, ini perlu diru'yah ini. Ya, maka ini ya beliau guling-guling di antara mimbar Rasulullah SAW ya. Maka beliau katakan setelah sahabat datang ingin meru'yah sahabat Abu Hurairah mengatakan apa? Ya. Mana kata sahabat Abu Hurairah, "Laisa allazi tara, innama huwal ju'." Apa yang kalian saksikan hari ini itu bukan saya kena bukan kena kesurupan, tidak ya. Bukan kena kesurupan, tapi saya ini sedang kelaparan. Ajib ikhwan ya. Sahabat Abu Hurairah sahabat yang miskin, kelaparan. Nah, suatu cerita atau suatu kisah ya. Akhirnya sahabat Abu Hurairah ingin berharap sesuatu, orang sahabat yang lain ingin apa? Ingin memberikan makanan kepada beliau. Akhirnya beliau berjumpa dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau ya, berbicara sama sahabat Abu Bakar, ingin bertanya tentang perkara agama begitu. Dan pertanyaan itu memancing sahabat Abu Bakar As-Siddiq agar mengundangnya untuk makan bersama beliau atau makan bersamanya di rumahnya. Tapi maksud dan tujuan sahabat Abu Hurairah tidak dipahami ya oleh sahabat Abu Bakar. Akhirnya selesai pembicaraan, selesai tentang masalah agama, berlalu begitu saja, pergi meninggalkan sahabat Abu Hurairah. Enggak lama kemudian datang lagi siapa? Umar bin Khattab ya, sahabat Umar bin Khattab. Ya. Sama ya, semisal dilakukan oleh sahabat Abu Hurairah kepada sahabat Abu Bakar, dilakukan juga bertanya tentang masalah agama, berharap Umar mengundangnya ke rumah beliau makan bersama beliau. Ternyata enggak
nggak diajak oleh Umar bin Khattab. Nah, datanglah kekasih Allah yang paling mulia Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam ya. Dialog bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul SAW paham ya apa keinginan dan maksud dan tujuan sahabat Abu Hurairah, bahwasanya sahabat Abu Hurairah ingin makan, ingin minta makan ya. Tapi tidak diutarakan, saya ini lapar mau makan Rasul, ada nggak sesuatu yang kau berikan, tidak disampaikan seperti itu oleh sahabat Abu Hurairah. Ala kulli hal, kata Nabi SAW, ya saya ada hadiah di rumah saya, ayo ke rumah saya, berupa sekeranjang atau seember susu, mari ikut sama saya. Dibawalah sahabat Abu Hurairah ini ke rumah Rasul SAW, dibawa itu. Dibawa ke rumah Rasul SAW, sampai di rumah dilihat memang ada itu, susu itu memang ada. Ini kata Nabi SAW kepada sahabat Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, ya carilah alif suffah ya, orang-orang miskin, orang-orang yang fakir ya, orang fakir miskin, orang-orang yang kelaparan, cari, kasih minum, undang mereka makan semua. Padahal kenapa nggak disuruh dulu sahabat Abu Hurairah untuk minum begitu ya, sehingga beliau bisa kenyang, lebih punya tenaga manggil orang-orang miskin. Tapi tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini ada pengajaran pendidikan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, tidak lain adalah ini mendahulukan kepentingan orang lain ketimbang diri mereka sendiri. Padahal Rasulullah SAW waktu itu pun juga lapar ya. Akhirnya sahabat Abu Hurairah dengan sami'na wa ta'na perintah Rasulullah SAW, karena ini bagian dari ibadah ya, pergilah sahabat Abu Hurairah manggil ahlu suffah ya. Ahlu suffah panggil, ya ahlu suffah, ini Rasulullah SAW mengundang kalian, Rasulullah menghadiahkan kalian sesuatu susu ya. Akhirnya diundanglah. Akhirnya mereka minum semuanya. Tadi kan awalnya Abu Hurairah kan khawatir ya, nanti kalau diundang ahlu suffah nanti kan khawatirnya kan habis kan susu yang dimakan oleh minum oleh ahlu suffah ini ya, sementara saya belum ini ya, masya Allah ya. Minumlah ya, jadi singkatnya minumlah ahlu suffah ini semuanya, dan alhamdulillah masih ada yang tersisa, dan Rasulullah SAW mempersilakan Abu Hurairah minum susu tersebut sehingga Abu Hurairah kenyang. Kemudian demikian pula selanjutnya adalah Rasulullah SAW pun juga ikut minum di sana. Masya Allah ya, Rasulullah SAW berbagi untuk yang lainnya. Dan lihatlah bagaimana ya sahabat Abu Hurairah yang belajar bersama Rasulullah SAW, ya fokus bersama Rasul, bermulazamah bersama Rasul. Ini bentuk di antara menolong agama Allah. Belajar gitu di antara bentuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, menyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan tolong. Itu contoh kisah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dan banyak kisah-kisahnya lainnya. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Ingat janji Allah kepada kaum muslimin, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, pasti Allah tolong baik dunia dan di akhiratnya. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.